kita tetap bersyukur di mana sampai minggu berlalu kita boleh tetap dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan kuat, dan kita tahu itu semua adalah karena pertolongan dari kehidupan. Oleh sebab itu kita layak untuk memuji Tuhan, kita layak untuk mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan angkat pujian kita akan katakan kepadanya bahwa hanya Dialah kemuliaan kita di dalam kehidupan kita, bahwa hanya Dialah yang patut kita sembah, dan hanya kepada Dialah kita patut untuk sujud. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku,
layak kami sembah. Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang ajaib. Hanya kepadamu-lah kami datang untuk sujud menyembah Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami agungkan di dalam setiap kehidupan kami. Yang membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi Engkau selalu membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Roh-Mu menuntun kami sehingga kami tidak semakin hari semakin jauh. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kesabaran-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk perlindunganmu, dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Kau lakukan melalui dan di dalam hidup kami. Hari lepas hari, kasih sayang-Mu nyata dan kami menyadari betapa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Benar bahwa Engkaulah satu-satunya yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan, sebab tidak ada yang seperti Engkau, baik di dalam hal kasih, kesabaran, pemeliharaan, perlindungan, dan bahkan untuk segala hal yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, di dalam ibadah ini, biarlah kami kembali sungguh-sungguh meninggikan Engkau dari hati kami yang terdalam, sehingga ungkapan mulut kami menjadi ungkapan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani kami pada hari ini dalam semua bagian pelayanan yang mereka ambil. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dengan melalui mereka, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami ini menjadi suatu persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat surga bersuka cita bersorak-sorai. Karena itu Bapa, biarlah kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini dan jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, lagu ini menyatakan bahwa kita patut untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita patut
untuk bersorak-sorai, untuk meninggikan namanya. Karena hanya dialah Allah kita. Kita bersyukur jika kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga hari ini, di pagi hari kita boleh datang ke gereja dengan sorak-sorai. Kita tinggalkan untuk sejenak segala keluh kesah kita, segala beban kita. Tapi hari ini, mari kita nyatakan sorak-sorai kita, puji syukur kita kepada Tuhan. Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian kita, segala puji syukur. Kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini atau mungkin bulan-bulan yang lalu, kami persilahkan untuk membagikannya bagi kita pagi ini. Kami persilahkan. Itu kemarin katanya Tio mau bersaksi ya Tio. Mari Tio, silahkan. Mari ke depan. Jadi waktu bulan lalu kan ada ujian, aku teh rada deg-degan, takut nggak lulus. Tapi dalam nama Tuhan Yesus akhirnya nilainya kan di atas rata-rata. Terus ada pengumuman, katanya teh tanggal 5 Juni bakal ada pengumuman lulus atau enggaknya jam 11. Jam 9-nya akhirnya aku mabar sama temen sampai jam 11. Saking deg-degannya. Tapi akhirnya lulus, puji Tuhan lulus. Ya terus sekarang nanti tanggal 16 wisuda, udah SMA. Iya, makanya the power of God. Ya, udah. Terima kasih ya Tio. Ibu sendiri ingat waktu beberapa tahun yang lalu, mulai dari kecil masih bayi sampai sekolah minggu, dan sekarang tidak terasa sudah remaja dan ibu pun sudah semakin dewasa.
Ya, puji Tuhan Tio, tetap semangat. Tuhan pasti akan senantiasa memberkati engkau dan Tuhan akan menolongmu di dalam setiap pendidikanmu. Amin. Ya. Kita akan, masih ada lagi Bapak Ibu? Kami persilahkan kalau masih ada lagi. Ya, baik. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, tetapi yang pasti hari demi hari pasti sudah kita jalani. Bertahun-tahun kehidupan kita sudah lewati, dan tetap kita rasakan bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Harapan kita pun demikian. Jika kemarin, hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pasti hari esok pun Dia akan selalu beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian kita, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya yang harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya yang harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Kami persilahkan untuk Pendeta Ade. Akan satu di dalam doa. Benar Tuhan bahwa banyak hal kami tidak mengerti dan kami tidak pahami, tetapi satu hal yang mau kami yakini bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau setia dan kesetiaan-Mu sungguh teruji, dan kami bersyukur Tuhan karena hari ini pun kami tetap masih bisa merasakan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan atas hidup kami.
Dan kami hari ini kami masih bisa bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan atas hidup kami, dan kami percaya Engkau hadir bagi kami, dan Engkau yang sudah siap memberkati kami. Kami sama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya baik hamba-Mu dan kami semua sungguh belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ambil alih semuanya, dan di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Tadi dengar kesaksian Tio ya, atau maju. Aduh, suaranya juga sudah menggema, sekarang udah suara anak SMA gitu ya Tio. Tadi Ibu Saud bilang, oh tahu ya masa kecilnya gitu ya. Sebenarnya bukan masa kecilnya kali ya, kita juga dalam masa sebelum Tio dilahirkan gitu ya. Pemberkatan mama papa itu luar biasa. Tapi bersyukur bahwa banyak hal dalam fase hidup kita Tuhan sertai, Tuhan jaga dan Tuhan peliharakan. Ada banyak kesaksian sebenarnya ya yang bisa disampaikan, mungkin saya skip dulu aja sampai minggu depan gitu ya. Nah, tapi yang pasti pertolongan Tuhan itu luar biasa, dan saya ingin saksikan kayaknya sesuatu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata setiap kebaikan Tuhan, tapi yang pasti kita tahu bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan kita dari Kejadian pasal ke-13. Kejadian 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya saya ingin dua orang mempersiapkan Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-3, nanti boleh dibacakan salah seorang bagi kita, dan juga Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Salah seorang dari kita boleh tolong membacakan Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-3. Nanti yang seorang akan membaca Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9. Silahkan. Ayat yang ketiga. Oke. Terhormatlah. Iya ya, terhormatlah. Oke, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Ya, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Tentu kita semua pernah mengalami apa yang namanya bertengkar. Ya, bertengkar, ribut, bersengketa, pernah ya? Saya juga pernah gitu ya. Apalagi sebagai keluarga besar dengan saudara yang banyak, yang namanya bertengkar itu kayaknya hari-hari gitu ya. Adalah ribut masalah mainan, ribut masalah perhatian, ribut masalah makanan gitu ya. Banyak hal itu bisa menjadi bagian di mana saya dulu bertengkar gitu ya, ribut, bertengkar, bersengketa. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita semua pernah ribut sama siapapun, sama teman pernah ribut, sama orang tua pernah ribut, sama anak pernah ribut, nah ya, sama pasangan pun pasti pernah ribut gitu ya. Kalau yang bekerja mungkin sama atasan pernah ribut, sama rekan sekerja pernah ribut gitu ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya belajar, kita semua belajar. Jangan bersengketa, jangan ribut, jangan bertengkar. Ya. Tadi di dalam Amsal dikatakan terhormatlah orang apa? Artinya secara umum dikatakan terhormatlah orang yang bisa menahan perbantahan. Pengkhotbah tadi dikatakan karena kemarahan itu hanya berdiam di dalam dada orang yang bodoh gitu ya. Artinya pertengkaran, persengketaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah
sebuah kebodohan. Oke, kita akan buka di dalam Kejadian, bacaan kita Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Kejadian 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini gitu ya, dikatakan di dalam ayat ke-8, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Abraham berkata kepada Lot, kerabatnya, janganlah ada pertengkaran, janganlah ada perkelahian, janganlah ada persengketaan antara aku dan engkau. Bukan hanya itu saja, tetapi antara gembalamu dan gembalaku. Ya, jangan ada pertengkaran. Kenapa? Karena kita adalah kerabat. Karena kita punya satu relasi sebagai seorang kerabat. Ya. Menarik bagi saya waktu saya lihat ini, jangan ada persengketaan atau perkelahian antara aku dan engkau, tetapi juga kemudian ada bagian yang lain adalah antara gembalaku dan gembalamu. Ya. Ya, ketika ada perseteruan, ketika ada pertengkaran, biasanya ada orang lain yang terlibat. Biasanya dampak itu bukan hanya antara saya dan kamu yang bersengketa, ya, bukan antara diriku dan dirinya, gitu ya, tetapi juga antara diriku, dirimu, dan dirimu dan dirinya, ya, mereka semua, gitu ya. Nah, di sini dikatakan antara gembalaku dan gembalamu. Sebagai seorang kerabat tentu ada relasi, tentu ada ikatan, bukan orang yang tidak dikenal. Itu sebabnya Abraham berkata jangan ada yang di antara kita. Tetapi bukan hanya antara kita, tetapi jangan juga ada perkelahian di antara gembalamu dan gembalaku. Artinya ketika pertengkaran itu muncul, maka orang-orang di sekitarnya itu juga akan terlibat. Orang-orang di sekitarnya juga akan menikmati dampaknya. Pernah nggak berpikir begini? Atau pernah merasakan ketika saya sedang kesal sama seseorang gitu ya, terus saya tuh pengennya teman saya ikutan kesel juga dengan dia. Misalnya saya lagi kesel nih sama Indri. Masalahnya saya dengan Indri, tapi saya pengen Chandra ikut untuk kesel juga sama Indri. Seperti saya mencari teman lain untuk mengikuti saya untuk tidak suka juga sama Indri. Kenapa? Karena orang yang sedang ribut, orang yang sedang bersengketa, pengennya itu punya dukungan, dan pengennya orang yang tidak disukai itu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Nah, itu sebabnya ya, kalau kita lihat, katakan tadi Abraham berkata jangan ada perkelahian antara aku dan kamu, dan juga para gembalamu dan gembalaku. Ya. Jangan sampai ketika perseteruan itu muncul, maka orang lain juga akan menikmati dampaknya. Solusinya apa? Solusinya sederhana sekali.
Maka Abraham berkata begini, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, ya. Dan bukankah seluruh negeri ini sebenarnya terbuka, gitu ya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Ketika pertengkaran itu ada, ya, ketika muncul pertengkaran, solusi yang diberikan oleh Abraham saat itu adalah memisahkan diri. Pisahkanlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Mereka berpisah sesuai dengan pilihan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menjadi kaya. Mereka punya banyak ternak, mereka punya banyak emas, mereka punya banyak perak, mereka punya banyak kekayaan. Tapi justru kelimpahan mereka dengan kekayaan ini, dengan ternak yang begitu banyak, ini salah satu ternaknya. Ya, dengan ternak yang begitu banyak, mereka membutuhkan lahan yang lebih luas lagi. Sehingga muncul keributan. Ini lahan saya, ini lahan kamu. Gitu ya. Dia ingin ikut mendengarkan saya. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, justru persengketaan itu muncul ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka menjadi kaya, ya, menjadi awal perkelahian mereka, ya. Orang-orang Lot dikatakan ribut dengan orang-orang Abraham mengenai lahan untuk ternak mereka. Bayangkan, gara-gara ternak, mereka sebagai kerabat ribut. Gara-gara lahan, mereka menjadi ribut. Gara-gara apa? Gara-gara kekayaan atau gara-gara satu wilayah yang merasa itu adalah haknya sehingga ribut. Ya. Saya berharap bukan gara-gara si dia tadi yang muncul. Ya, kemudian terjadi keributan. Aduh, habis sih ini gara-gara siapa ini sampai bisa muncul, gitu ya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, gara-gara ternak binatang dong, bener nggak sih? Tapi mereka memilih untuk bersengketa, mereka ribut. Memang betul awalnya adalah para gembalanya. Tapi mungkin saja ketika para gembala menjadi panas hati, mereka cerita sama tuannya, "Lot, itu tuh gembala-gembalanya Abraham, nggak tahu adat, nggak tahu diri, masalahan kita diambil." Mungkin awalnya tidak terpengaruh, tapi biasanya ketika telinga terus-menerus dikasih sesuatu, informasi yang jelek gitu ya, menjadi panas. Bisa, memang tidak diceritakan secara langsung di sini. Tetapi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, mulai dari persengketaan dari kera gembala, Abraham tahu bahwa ini menjadi satu bibit yang bisa menjadi perpecahan di antara mereka. Sehingga solusinya adalah pisahkanlah dirimu dari diriku. Berpisah. Gitu ya. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Nah, yang menarik lagi adalah gitu ya, ketika Abraham memberikan pilihan kepada Lot, saya melihat ini Abraham luar biasa. Dia senior. Dia posisinya dalam kekerabatan itu dia di atasnya Lot. Betul ya. Lebih tua pasti lebih tua. Lebih senior pasti. Tapi dia memberikan hal di mana Lot mengambil keputusan yang pertama di mana dia akan tinggal. Ada kerendahan hati dari Abraham untuk dia memberikan pilihan kepada orang yang di bawahnya. Berapa banyak persengketaan itu muncul ketika seseorang merasa saya pemimpin, saya posisinya lebih tinggi dari kamu. Berapa banyak persengketaan yang muncul, keributan yang muncul karena seseorang merasa saya yang harus pertama, saya yang harus kelihatan, saya yang harus mengambil keputusan.
Saya yang harus ada di depan. Saya yang harus number one, saya yang harus number one, saya yang harus number one. Memang menjadi number one itu enak karena kelihatan sama semua orang, karena bisa mendapatkan pujian dari banyak orang. Tapi jangan salah, menjadi number one juga kadang-kadang menjadi satu beban. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat firman Tuhan hari ini apa? Tetaplah berdamai, jangan berkelahi, karena selalu ada solusi. Ya, jangan saling melukai, jangan saling menyerang. Ingat, karena tadi Abraham berkata, sebab kita ini kerabat. Saya percaya bahwa kita ada di dalam lingkungan orang-orang yang percaya sama Tuhan dan juga di lingkungan orang-orang yang tidak percaya, atau artinya tidak mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Sama, poinnya sama. Dengan kerabat, dengan saudara seiman, dengan saudara di dalam Tuhan, nasihatnya jangan bertengkar, jangan berkelahi, jangan ribut. Maka ketika kita berhadapan dengan orang di luar Kristus pun, maka nasihatnya sama. Jangan ribut, jangan bertengkar, jangan berkelahi. Ya, saya ingat betul ketika saya masih SMP, gitu ya. Ada satu teman yang setiap hari itu selalu menghina saya, setiap hari selalu ngejek saya, dan entah hikmat dari mana gitu ya. Tapi artinya atau mungkin karena saya malas nanggepin atau gimana, tapi setiap kali dia menghina, saya hanya ngeleos pergi gitu ya. Dia menghina saya pergi, nggak pernah ditanggepin, Bapak Ibu, nggak pernah ditanggepin. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin saat itu gak penting kan gitu ya. Pokoknya saya nggak pernah nanggepin, dan dia semakin emosi, semakin penasaran kenapa ini ada yang menurut dia itu bisa dibully gitu loh ya. Karena memang dulu itu saya itu suka apa ya, suka dibully, suka dihina gitu ya. Kok nggak terpengaruh? Ya saya hanya pergi dari dia. Cuman sekali waktu ketika saya sedang benar-benar tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjauhkan diri dari teman yang suka menghina saya, ketika berhadapan, ketika saya menjadi marah, akhirnya terjadi pertengkaran dan saya ngajak dia nantangin dia untuk gelut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gitu ya. Ketika kita saling melukai, ketika kita saling menyerang, ya, ingatlah bahwa kita ini menjadi bagian. Kalau bertemu dengan orang yang sama-sama di dalam Tuhan, maka kita ini adalah saudara di dalam Tuhan. Tapi kalau kita bertemu atau ketika kita harus situasinya bersengketa sama orang di luar Kristus, maka ingatlah bahwa kita menjadi bagian di mana mereka melihat apa yang kita percaya, melihat siapa Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Dampaknya sama, ya. Orang luar Tuhan cari kebenaran akan hukum kasih yang kita miliki. Tadi nasihat firman Tuhan dan solusi dari Abraham adalah berpisah adalah jauh lebih baik, tapi pisahnya baik-baik ya, bukan dengan pertengkaran. Ya, tentu kita semua pernah mengalami situasi ini. Saya pernah mengalami satu situasi yang saya pernah ceritakan gitu ya, nggak enak banget, orang yang ditolong, orang yang dibantu, orang yang diperhatikan gitu ya. Saya sudah berbuat baik menurut saya gitu ya. Saya sudah lakukan yang baik buat dia, dia nusuk dari belakang. Rasanya luar biasa. Udah gitu dia menunjukkan satu sikap yang kayaknya merendahkan. Aduh, kayaknya harga dirinya digecek-gecek gitu ya. Satu bagian di mana ego saya itu ngerasa nggak terima gitu ya. Tapi ketika selalu berhadapan, itu yang muncul adalah kekesalan, kemarahan. Dan kemudian salah satu solusinya adalah memang kita harus berjauhan gitu ya. Jadi harus dipisahkan, tidak di dalam satu pekerjaan. Ketika semuanya beres gitu ya, ketika akhirnya saya melepaskan pengampunan bagi orang ini gitu ya, saya tidak lagi bekerja bersama dengan dia, tetapi tidak ada kebencian yang akhirnya
masih ketika kan kalau misalnya kita masih kesel gitu ya, ketemu sama orangnya tuh rasanya masih teng gitu ya. Tapi ini sudah tidak ada masalah apa-apa lagi, dan kadangkala memang ada bagian di mana kita itu harus saling berpisah gitu ya. Berpisah dalam arti untuk menghindari pertengkaran semakin tajam. Di dalam peristiwa lain saya melihat Rasul Paulus dan Barnabas juga pernah tidak sepaham. Di dalam Alkitab dikatakan bagaimana Paulus dan Barnabas itu tidak sepaham, dan tentu ketika orang tidak sepaham pasti ada pertengkaran, ada gesekan gitu ya. Kita sama-sama tahu Barnabas lebih senior di dalam iman, lebih senior di dalam pengalaman pelayanan dibandingkan dengan Rasul Paulus, dan akhirnya mengambil satu keputusan ketika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa sepaham, bisa sepakat. Akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah secara baik-baik ya. Dan kita lihat ketika mereka berpisah, Paulus berhasil dengan pelayanannya mendirikan banyak jemaat gitu ya, banyak gereja, dan Barnabas pun berhasil mendewasakan Markus. Dan kita bisa melihat tulisan-tulisan Markus gitu ya di dalam firman Tuhan. Kita melihat bahwa ada kalanya ketika kita ada di dalam situasi yang memojokkan kita untuk bertengkar, salah satu solusinya adalah menghindar ya. Sambil ketika mungkin karena ketika kita sedang marah, dihantam lagi dengan marah, yang terjadi adalah apa? Kemarahannya double gitu ya. Tapi ketika yang satu marah, yang satu menarik diri untuk mundur, memang mungkin rasa nggak nyaman, bener nggak? Aduh, kayaknya saya kalah, kayaknya saya ngalah gitu ya. Tapi saya pernah baca mengalah itu indah katanya. Teman saya bilang, indah dari mana mengalah gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Abraham dan Lot mengajarkan kita pagi hari ini hal yang sederhana, hal yang simpel. Ketika kita ada pada situasi di mana kita memang harus bertengkar, maka ada bagian di mana kita harus mundur dulu, menenangkan diri dulu, ngobrol dulu, berdiam diri bersama dengan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan, kata-kata yang harus dikeluarkan itu menjadi kata-kata yang bijak, bukan kata-kata yang melukai. Tetapi ketika pertengkaran itu ada, satu orang memunculkan kata-kata yang panas, kata-kata tidak enak, kita mendengarnya, kita akan membalas juga dengan kata-kata yang sama, bahkan lebih pengennya, betul ya, pengennya lebih lagi, lebih tajam lagi, dan ini akan saling melukai. Tetapi ketika salah seorang bisa mundur terlebih dahulu, gitu ya, dan ketika situasinya menjadi lebih baik, itu menjadi bagian yang bisa diselesaikan. Abraham mengalah pada Lot ketika dia memberikan pilihan, sok Lot pilih dulu yang mana. Dia punya kerendahan hati. Dan dia tidak menjadi bagian yang kalah sebenarnya ketika dia mengalah gitu ya. Memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Secara saya katakan tadi, orang senior itu biasanya kalau dianya tinggi hati atau sombong gitu ya, dengan keseniorannya, maka dia akan menjadi orang yang arogan. Saya yang harus utama gitu ya. Tetapi lihat, ketika Lot memilih ya, secara kasat mata semua yang baik, semua yang sepertinya sangat menjanjikan. Daerah yang banyak airnya, yang semuanya subur. Salah? Enggak salah. Dia pintar melihat bagian-bagian yang bagus untuk masa depan dia. Tetapi dia lupa gitu ya. Dia hanya melihat hal-hal yang semuanya secara kasat mata sepertinya semuanya menjanjikan. Tetapi kalau kita sama-sama melihat, endingnya tidak menjanjikan. Lihat Abraham, ketika akhirnya Abraham mendapatkan sepertinya sisa dari pilihan Lot, gitu ya. Semuanya jelek, semuanya nggak bagus, gitu ya. Kayaknya nggak ada yang menjanjikan. Tetapi lihat, endingnya menjanjikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Lot lupa di dalam ayat yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Pilihan yang diambil oleh Lot adalah daerah yang begitu dekat dengan Sodom dan Gomora. Ya, Bapak-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala situasi kita juga seringkali nampak tidak menjanjikan, betul ya? Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kayaknya semuanya tidak sesuai. Tidak menjanjikan gitu ya. Dan situasi seperti ini itu yang tidak menjanjikan
seringkali membuat kita itu emosi, seringkali membuat kita itu menjadi marah, seringkali membuat kita itu menjadi panas hati, sensitif, sedikit-sedikit marah. Dan ketika kemarahan itu muncul, maka muncul juga yang namanya pertengkaran dan persengketaan. Oke. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, ayat yang ke-1 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saya katakan tadi, ketika kita ada dalam situasi yang mengharuskan kita untuk bertengkar, Abraham memberikan solusi, mundur, memisahkan diri. Dan di dalam Yakobus tadi gitu ya, gimana sih datangnya pertengkaran itu? Semuanya itu munculnya dari diri kita sendiri. Dan dikatakan kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu belum berdoa. Ketika kita menarik mundur, itu adalah waktu di mana kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak enak ketika kita tidak bisa membalas pertengkaran dengan pertengkaran. Tidak enak ketika kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak enak ketika kita tidak bisa membalas kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang lebih buruk. Tidak nyaman rasanya ketika kita tidak bisa membalas hinaan dengan hinaan. Rasanya nggak nyaman, rasanya tidak enak, rasanya tidak puas. Karena kecenderungan kita manusia pengennya selalu membalas. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar, saya belajar, akan ada banyak situasi di dalam hidup kita di mana kita menjadi emosi, di mana kita menjadi marah, di mana kita menjadi bertengkar. Dan ketika itu muncul, ingat apa yang firman Tuhan katakan. Paling tidak kalau orang yang sedang sakit parah, yang pertama dilakukan adalah larikan ke UGD, betul ya, ke IGD. Pertolongan pertama itu ke sana. Nah, pertolongan pertama kita ketika kita menghadapi situasi di mana kita harus bertengkar, lebih baik adalah kita mundur. Aduh, kalau saya mundur, saya nanti dihina, saya nanti direndahkan. Tidak pernah ada hal yang buruk ataupun tidak pernah ada hal yang sia-sia ketika kita melakukan hal yang baik, Bapak Ibu. Memang gak gampang. Berapa banyak kadangkala dalam pengalaman saya di dalam pekerjaan, saya harus tarik mundur dan itu sangat bergejolak dengan ego saya, bergejolak dengan harga diri saya, bergejolak dengan banyak hal gitu, bergejolak dengan rasa malu ketika saya seakan-akan orang lain melihat, saya dikalahkan, orang lain yang menang, saya yang salah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tapi firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita semua, gitu ya. Kadangkala ada waktu di mana kita harus menarik diri, di mana kita harus memisahkan diri ketika situasi itu ada, karena situasinya ketika kita bertahan, maka situasinya tidak menjadi lebih baik. Ketika emosi akan dibalas dengan emosi, ketika pertengkaran dibalas dengan pertengkaran. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Barnabas lebih senior dari Paulus, tapi dia juga bisa memberikan satu solusi, lebih baik kita berpisah. Abraham lebih senior dari Lot, lebih posisinya lebih kuat, tapi dia bisa memberikan kesempatan untuk dia yang tarik mundur. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang salah ketika kita bisa menarik mundur, memisahkan diri untuk sementara, gitu ya. Ketika situasinya betul-betul sedang tidak memungkinkan. Karena percayalah, ketika kita bertahan, maka situasinya tidak akan pernah selesai. Karena kecenderungan manusia akan adalah emosi dibalas emosi, kemarahan dibalas dengan kemarahan. Tidak ada yang bisa bertahan ketika mendengar sesuatu yang panas. Lebih baik kita tidak mendengar dulu kemarahan dan ocehan orang yang sedang bertengkar. Ya, mari kita berdoa. Kita akan angkat satu pujian.
pujian Bapakku datang. Sungguh bersyukur Tuhan karena kami diingatkan kembali pada pagi hari ini. Kadangkala kami ada dalam satu situasi yang begitu panas hati, begitu terluka, begitu disakiti, begitu situasinya tidak nyaman bagi kami, sehingga kami rasanya ingin marah, rasanya kami ingin membalas setiap perlakuan-perlakuan yang diberikan di dalam hidup kami. Dan kadangkala itu membuat pertengkaran di dalam hidup kami. Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami bisa memisahkan diri ketika pertengkaran itu harus terjadi, sehingga kami punya waktu di mana kami bisa menenangkan diri kami bisa berdoa kepada Tuhan, bisa mengambil solusi yang terbaik untuk setiap persoalan yang mungkin saja muncul. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua yang kadang-kala mungkin berselisih paham dengan anak-anak, begitu juga dengan anak-anak yang seringkali harus berselisih paham dengan orang tua. Kiranya Tuhan yang menolong
dalam setiap situasi kami. Mari Tuhan bantu kami supaya kami sungguh boleh bijak, tidak membiarkan kemarahan itu terus ada di dalam dada kami, di dalam hati kami. Karena firman Tuhan berkata, hanya orang bodohlah yang menyimpan kemarahan di dalam hatinya. Dan kami tidak mau menjadi orang-orang bodoh, sehingga kami boleh belajar seperti Tuhan, melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang melukai kami, meskipun itu hal yang tidak mudah. Ketika kami harus merendahkan diri kami Tuhan sedemikian rupa, tetapi kami percaya bahwa setiap hal yang dilakukan, hal yang baik tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat, tidak terkecuali satupun yang dilalukan dari berkat-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai kami dengan kekuatan kesehatan, dengan situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat di tempat ini dengan berkat kasih setia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kelembutannya Tuhan, dengan kesetiaannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Ade. Tuhan Yesus berkati Ibu Ade. Dan biarlah apa yang sudah kita dengarkan melalui hamba-Nya, firman Tuhan yang sudah kita pelajari, boleh itu menguatkan hati kita, boleh itu memperbaiki setiap kelakuan kita di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Puji nama Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami minta Bu Pur yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, saat ini, di ibadah minggu kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satu kesempatan yang selalu Engkau berikan bagi kami untuk kami nikmati, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami seiman di menara pengharapan ini. Satu sukacita dan bahagia yang seringkali kadang tidak kami tanggapi dengan serius dan khusus. Seringkali kadang kami juga merasa bahwa pertemuan setiap minggu itu hal yang biasa saja. Terima kasih jika saat ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa hari ini adalah hari yang khusus yang Kau berikan bagi kami untuk kami nikmati bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau berikan bagi kami melalui hamba-Mu Pendeta Ade. Engkau berkati secara khusus Pendeta Ade dengan kesehatannya, dengan karirnya, dan juga semua cita-cita pribadinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan membawa persembahan kami. Kami percaya bahwa apa yang sudah Engkau berkatkan untuk kami semua itu juga menjadi kebaikan bagi kami dan bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon dan mengucap syukur. Amin. Tinggi
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan tadi, ya, belajar untuk mengalah. Kayaknya memang susah, apalagi suami istri gitu ya. Ya, saya 2 hari yang lalu mendengar khotbah dari pendeta Dobi Basir di YouTube. Dia itu orang Poso, nikah sama orang Solo. Dia katakan bahwa kalau orang Poso itu ngomong dari lembut ke keras atau nada rendah ke nada tinggi. Apa? Gitu ya. Kalau orang Solo dari nada tinggi ke rendah. Apa? Gitu ya. Suaminya orang Solo. Jadi mereka sering tidak cocok. Hanya gara-gara nada bicara, bukan kalimat yang dipakai. Nah, ini sering terjadi. Nah, kita juga gitu ya, suami istri itu sama. Saya dengan istri juga sama. Nadanya bukan kalimatnya itu bagus gitu ya. Tapi kalau mengatakan cinta juga kalimat nadanya itu tidak benar kan, nggak enak itu ya. Nah, ini sering terjadi saudara ya, itu dalam rumah tangga. Nah, lalu dia bilang ini seperti sepasang sepatu katanya. Selalu bersama tapi tidak pernah pas. Ya gitu ya. Nah, sepatu saya ini kiri kanan itu selalu bersama, nggak mungkin sebelah saya pakai. Itulah yang cocok. Walaupun dia tidak pas, memang nggak pas. Karena bertolak belakang gitu ya. Tapi justru itulah yang serasi. Nah, itu yang disebut oleh pendeta itu ya, saya ingat karena Ibu khotbah. Oh ya, benar juga ini ya gitu ya. Jadi bukan masalah kalimatnya, kadang masalah nada bicaranya. Nah, saya dengan istri juga sering begitu. Maksudnya baik, tapi mungkin nada bicaranya itu saya salah paham. Karena saya sudah terbiasa dengan nada-nada tertentu, itu saya anggap menyinggung saya gitu ya. Ya, dia juga sama. Ya begitulah. Satunya suka sambal yang tanpa gula, satunya sambalnya pakai gula, ya jadi susah. Ya. Jadi ya itu kenyataan, tapi saya kira kita sudah belajar tadi dari Abraham itu ya. Dia rela mengalah sebetulnya itu karena janji Tuhan ya. Sebelumnya kan Tuhan sudah bilang bahwa setiap tanah yang diinjak kakimu akan kuberikan kepadamu. Jadi dia percaya saja itu kalau kita hubungkan ke Ibrani. Nah, itu karena iman. Ya, saya kira karena iman kita juga bisa melakukan hal yang sama. Sama seperti Tuhan Yesus ya, yang dikatakan oleh Petrus bahwa walaupun dia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Nah, kita terus harus belajar dari firman Tuhan, khususnya dari pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih Bu Ade ya, untuk apa yang disampaikan, mengingatkan kita ulang ya. Terima kasih untuk semua yang melayani ya, teman-teman sekalian ya, yang mempersiapkan. Ada Indri, ada Pak Pur yang selalu setia. Saya kira saya tadi sempat terbayang juga agak panjang saya sedikit. Sebelum zaman sekarang ini audiovisual itu sudah dibuat oleh Tuhan terlebih dahulu. Ya, ketika dia menemui Abraham, ada suaranya bisa dilihat, dan juga ketika dia menemui Paulus, ada suaranya dan bisa dilihat oleh Paulus. Walaupun itu lebih hebat, karena teman seperjalanan Paulus itu banyak, mereka mendengar suaranya, tetapi tidak mengerti. Paulus mendengar suaranya dan mengerti. Hanya dia satu-satunya yang mengerti. Nah, sekarang Pak Pur bagian audiovisual. Dia mencoba untuk menjiplak apa yang Tuhan kerjakan dalam tanda kutip. Tapi itulah sekarang manfaatnya begitu besar, karena akan banyak orang yang bisa menikmati apa yang menjadi karya yang dilakukan oleh Pak Pur ini. Terima kasih Pak Pur, tetap setia walaupun di belakang tidak pernah ada namanya ditulis di situ. Audio visual Pak Purnomo gitu, nggak ada, tapi nama saya Pak Yopi, Bu Ade ada. Entah untuk apalah itu nama itu ya. Tapi Pak Pur terima kasih, dan cara demikian mungkin lebih membuat rendah hati gitu ya. Kalau saya bisa sombong, ada nama saya nih gitu ya. Saya tunjukin ke orang, ini loh saya gitu ya. Ya, ini hanya bercanda. Ya, terima kasih untuk semua. Baik, mari kita akan melihat wartanya. Jumlah persembahan kita ya total 1.991.000 rupiah ya. Tuhan memberkati untuk 1.000 ya, salah lagi
Udah lama apa lulus, jadi udah lupa. Ya, kita lanjutkan. Ulang tahun pernikahan ya Pak Saud sama Ibu pada tanggal 29. Itu hari apa? 27 ya, 27. Jadi kita ralat ya tanggal 27. Nanti bisa diperbaiki. Ya, ulang tahun pernikahan ke berapa nih? Ke berapa? 24. Oh, belum 25 ya. Sebentar lagi ke 24. Oke, puji Tuhan. Udah banyak pengalaman, Tuhan pasti tolong. Yuk kita lanjutkan. Yang bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa lihat ya, semua hadir ya. Hadir semua ya. Oke ya. Kita lanjut. Ya, radio Khotbah Pak Yopi di Radio Cepi 103,5 FM setiap minggu pagi, tapi jamnya berubah dari jam 7 ke jam 9. Ya, kita lanjutkan. Ini yang menjadi topik doa kita. Ini nggak bisa diperbesar di sana, saya nggak bisa baca. Ya. Kayak udah? Udah lagi sudah? Udah ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk ibadah kami. Terima kasih karena kami selalu bisa bersama memiliki kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan sabdamu. Dan kebersamaan kami ini adalah sebagai keluarga kekal karena kami adalah pewaris-pewaris dari kerajaan-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau sudah menebus kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan terus menolong kami agar kami bisa tetap kuat, erat, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak. Namun biarlah kami bisa satu dengan yang lain, saling terikat terus menerus oleh kekuatan roh-Mu di dalam kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani kami hari ini. Kami bersyukur untuk Ibu Ade, Engkau pakai kembali mengingatkan kami agar kami bisa belajar mengalah. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang lain yang sudah melayani kami, baik itu tim PW, Infokus mengambil persembahan dan juga Pak Pur audio visual dan persiapan ibadah ini. Tuhanlah yang sudah menolong dan memberkati mereka, dan biar kiranya berkat-Mu tetap Engkau curahkan untuk menambahkan kemampuan mereka untuk melayani Tuhan melalui karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang akan kehilangan upahnya dari segala jerih payah yang mereka lakukan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk semua ini, karena Engkau Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan sekecil apapun yang kami lakukan untuk Engkau, maka Engkau selalu mengingat itu, Engkau selalu mencatat itu. Kami percaya tidak ada satu pun yang dilupakan dan tidak ada satu pun yang tidak akan berguna bagi setiap orang yang melayani Tuhan di kemudian hari. Terpujilah Engkau, kami berdoa Bapa, agar Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Akhir-akhir ini COVID sudah semakin melonjak naik lagi. Sudah di atas 7.000 yang terpapar setiap harinya. Tuhan, sementara yang sembuh itu di bawah itu. Karena itu kami doakan supaya Engkau menolong kembali tenaga kesehatan, agar mereka kuat dan bersemangat. Sebab mereka sudah kelelahan, dan tempat-tempat di rumah sakit pun sudah hampir semuanya terisi, dan bahkan sudah tidak ada lagi tempat. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, supaya Engkau kembali Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah orang-orang yang terpapar, agar mereka bisa cepat sembuh. Dan kami berharap supaya yang isolasi mandiri, agar Engkau kuatkan mereka walaupun tidak ada penanganan medis secara khusus, tapi biarlah tangan Tuhan bermurah hati untuk menjamah mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang berduka Tuhan, hiburkanlah mereka, dan tolong kalau yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga, supaya Tuhan kiranya menolong mereka untuk melanjutkan hidup mereka untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, supaya pemerintah pun terus bekerja keras. Pemerintah tetap Kau berikan hikmat bagaimana untuk mengelola semua ini, sehingga COVID ini bisa segera diatasi dengan baik.
Dan harapan kami Tuhan, vaksin yang dibuat oleh Dr. Terawan dan tim supaya segera bisa terrealisasi. Biarlah penelitian dan pengembangan yang terus, riset yang terus dilakukan, akhirnya mendapatkan hasil yang menggembirakan. Sehingga hal ini akan meringankan beban kami semua, meringankan beban bangsa ini. Karena begitu besar biaya yang dibutuhkan untuk vaksin ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintah, ID, POM, biarlah mereka seluruhnya bisa bersepakat Tuhan, untuk membuat vaksin ini dengan lebih baik. Tolonglah sehingga ini bisa membantu bangsa kami. Dan bahkan mungkin akan bisa juga menjadi bantuan bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa untuk pemerintahan supaya Tuhan terus kuatkan. Ideologi kami supaya Tuhan terus kuatkan. Karena begitu banyak kelompok yang ingin merongrong ideologi negeri ini, menggantikannya dengan ideologi-ideologi yang tidak disetujui oleh pendiri bangsa kami. Karena itu mohon belas kasihan-Mu supaya apapun pergerakan yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan sendiri kiranya menghentikan, membuyarkan, menghancurkan. Walaupun mereka mungkin sudah cukup kuat, dana yang banyak, strategi yang baik, dan orang-orang yang tangkas yang terlibat di dalamnya, Tuhan kiranya menolong. Dan tolong juga masyarakat supaya tidak mudah terpancing oleh berita-berita hoax. Biarlah masyarakat belajar kritis Tuhan. Kami mohon akan hal ini. Bapa, kami juga berdoa agar Engkau melindungi pemerintahan ini sampai masa jabatannya berakhir. Engkau jagai, Engkau bentengi. Kami juga doakan Tuhan supaya ekonomi kami bisa menjadi lebih baik. Tolonglah supaya bangsa ini bisa lebih lega lagi untuk menghadapi keadaan-keadaan ke depan. Kami serahkan bangsa kami dan gereja-gereja Tuhan juga, supaya gereja-gereja Tuhan pun semakin bersatu dan bekerja keras untuk menolong bangsa ini. Dan biarlah kiranya Tuhan semangat pekabaran Injil semakin tinggi dan terus-menerus dilakukan di bangsa ini. Kami rindu Tuhan pakai semua upaya yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk bisa memperkenalkan kasih Kristus kepada bangsa kami. Dan tolong supaya kami semua semakin aktif, semakin bersemangat, semakin berjuang untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, karena dibutuhkan oleh semua orang. Tuhan, kami juga mohon supaya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani. Tuhan topang, Tuhan kuatkan. Mungkin banyak di pedalaman yang mengalami kesulitan juga. Tuhan kiranya menolong. Dan bahkan di perkotaan pun banyak yang kesulitan oleh karena keadaan ekonomi pada waktu ini. Tapi Tuhan juga kiranya menolong. Biarlah hamba-hamba Tuhan bisa menjadi teladan untuk menghadapi setiap kesulitan hidup, sehingga ada inspirasi yang didapatkan oleh jemaat-jemaat. Kami mohon akan hal ini. Bapa, untuk hamba-Mu ini juga Engkau pimpin kembali dalam pelayanan pekabaran Injil, supaya kembali melangkah untuk maju menjangkau Kabupaten Kuningan Tuhan. Berkati, persiapkan segala sesuatunya. Kami berdoa juga bersyukur untuk Pak Saud yang akan berulang tahun pernikahan sama Ibu pada tanggal 27 nanti. Terima kasih untuk perjalanan hidup mereka yang sudah 24 tahun dekat ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong mereka, dan kami percaya maka Tuhan juga akan terus menolong mereka dan bahkan seluruh anggota keluarga ini. Berkati Samuel dan juga berkati Natalia. Tolong mereka dan bahkan Engkau juga yang akan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami juga doakan untuk Ibu Lili. Tuhan kiranya menolong dia dalam sakitnya, pulihkanlah. Mohon uluran tangan Tuhan. Juga untuk Michael, kami bawa dia ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati. Dan juga Tuhan, teman-teman kami yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah kami, bawalah mereka kembali. Sentuh hati mereka dengan kasih-Mu. Tolonglah mereka dalam semua pergumulan mereka, Engkau menolong. Dan kami juga berdoa kepadamu untuk Pak Alek. Tolonglah Pak Alek Bapa. Kami mohon pemulihan total. Karena itu tolong juga Pak Alek supaya bisa mengatur waktunya dengan baik, sehingga dia tidak terlalu capek dengan aktivitas-aktivitasnya. Tolong supaya dia semakin mampu untuk mendelegasikan tugas-tugas yang selama ini dia ambil, sehingga itu bisa meringankan bebannya, sama seperti Musa yang dinasihati oleh Mitro untuk bisa mendelegasikan tugas-tugasnya kepada bawahannya. Kami mohon akan hal ini. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, supaya Engkau memberkati tempat ini dan pengelola tempat ini. Biarlah tempat ini tetap bisa menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang bekerja di sini, tapi juga tentu bagi pemiliknya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih, Panelsa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya Allah mengarahkan wajahnya kepada engkau, menyinari engkau dengan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Dan kiranya pengorbanan Kristus di kayu salib menjadi kekuatan buat engkau terus bertahan, untuk terus memiliki iman di dalam Dia. Dan kiranya penghiburan daripada Roh Kudus menjadikan engkau kuat, menjadikan engkau semangat, menjadikan engkau bersuka cita di dalam Tuhan. Dan penghiburannya akan ada bagi engkau sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Dari pagi hingga siang hari ini Tuhan, biarlah ibadah kami pagi ini, pujian kami, penyembahan kami, boleh itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebentar juga kami akan undur dari tempat ini Tuhan, biar Engkau sertai kami dalam perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya minggu depan Engkau akan pertemukan kami pribadi lepas pribadi kembali di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.